Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahagia sekali hari ini saya ketemu teman-teman semua di hari yang ketiga. Baik, untuk pagi ini, hari ini kita punya 2 sesi. Yang pertama, sesi membangun komunikasi efektif. Di modul juga digunakan istilah positif ya, antara guru PAUD dengan orang tua murid pada saat penerapan kebijakan BDR, dan yang kedua nanti tentang pengasuhan positifnya. Nah, kalau kita lihat korelasi materi ini dengan materi yang kemarin, ini ada di materi sesi ke-9 ya. Sesi ke-9, lalu siang nanti sesi ke-10, dan besok kita tersisa 2 materi lagi. Oke. Ketika kita memulai sesuatu, tentu kita langsung bertanya dalam pikiran kita, sebenarnya apa sih tujuan dari hal-hal yang kita pelajari. Jadi termasuk juga tentang BDR, tentang komunikasi efektif ini sendiri ya. Kenapa sih harus ada komunikasi efektif antara orang tua dan guru? Kita sekarang belum masuk ke BDR-nya, tapi secara umum, mari kita coba menganalisa, berpikir bersama-sama, kira-kira kenapa sih harus ada komunikasi efektif antara orang tua dan guru selama kita mengambil tanggung jawab untuk melayani pendidikan anak usia dini. Kira-kira saya minta bantuannya. Yang pertanyaan pertama adalah karena di sini komunikasi perkembangan anak di sekolah kepada ortu ya. Saya minta penjelasannya kepada teman-teman fasilitator yang mau minta bantu. Ya, saya minta bantu menjelaskan yang pertama. Salah satu alasannya komunikasi perkembangan anak di sekolah kepada ortu. Minta tolong pada teman-teman fasilitator. Ada yang bisa bantu menambahkan atau menjelaskan maksud dari kalimat pertama? Ya, Mbak Cimil. Ya, silakan. Untuk membangun komunikasi dengan orang tua di saat BDR seperti ini memang sangat penting. Karena apa? Karena ini sistem pembelajaran seperti ini baru kali ini. Dan ini situasi yang memang tidak pernah diinginkan barangkali. Jadi perlu adanya semacam pengarahan, bimbingan. Karena kita kan walaupun BDR ini kan masih sekolah juga. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan anak dan harus diketahui oleh orang tua agar perkembangan yang diinginkan oleh guru tercapai. Paling tidak 6 aspek perkembangan itu bisa tercapai dan bisa dilaksanakan oleh anak atas bimbingan orang tua dan pengarahan dari guru. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bu Ainun ya tadi ya? Saya nggak lihat kemunculan. Ya, sip, terima kasih. Ya, Bu. Ya, Bu Ainun tadi sedang menjelaskan bahwa di tahap ketiga ya, seperti yang sedang Bu Ainun jelaskan bahwa BDR, di masa BDR, komunikasi antara ortu dan guru itu memang semakin intens. Karena kita ingin memantau perkembangan anak selama pembelajaran di rumah, sehingga untuk memastikan bahwa stimulasi itu berjalan dengan optimal, ya, seperti yang sedang dijelaskan oleh Bu Ainun. Oke, alasan kedua, kenapa harus ada komunikasi efektif antara guru dan orang tua adalah karena pendidikan anak menjadi tanggung jawab bersama antara ortu dan guru. Artinya anak mendapatkan yang terbaik. Ada yang mau bantu saya jelaskan ini? Ini tidak hanya di masa BDR ya, ini secara umum juga. Secara umum baik sebelum BDR ataupun selama BDR. Silakan, ada yang mau bantu jelaskan dari siapa saja boleh? Saya Mbak mencoba Mbak. Ya, silakan Bu Lina. Komunikasi efektif atau positif antara guru dan orang tua itu perlu dilakukan walaupun tidak masa BDR. Kenapa? Tadi Mbak Cima sudah ngendikan kalau memang pendidikan anak usia dini itu bukan hanya tanggung jawab kita sebagai guru pendidik, tetapi orang tua juga harus mengetahui, oh ini loh anaknya itu
memerlukan bimbingan dari orang tua, termasuk orang tua wajib mengetahui apa yang disuka anak, apa minat anak, apa talenta anak, apa yang perlu distimulus oleh orang tua kepada anak. Jadinya ada umpan balik antara guru dan orang tua, di mana itu saling keterkaitan. Kalau nanti tidak ada kerjasama antara orang tua dan guru, bagaimana pendidikan anak akan berhasil untuk mencapai tumbuh kembang anak, sehingga orang tua itu mengetahui, oh ini loh keenam aspek perkembangan apa saja yang perlu distimulus, apa yang perlu dikembangkan, oh anaknya mengalami kendala atau hambatan apa di dalam pembelajaran, di dalam pola anak bermain atau pola anak belajar. Orang tua mengetahui, jadinya ada keterbukaan, ada rasa tanggung jawab bersama. Orang tua mengetahui ide, pendapat, saran, menghargai anak. Kemudian orang tua juga memberikan masukan kepada lembaga, entah itu apapun juga mengenai tumbuh kembang anak mereka. Terima kasih. Oke, sip Bu Lina, penjelasan yang sangat komplit ya. Terima kasih. Ya, garis merahnya bahwa ketika kita memutuskan untuk melayani pendidikan di PAUD, tentu kita juga jangan mengabaikan faktor pendidik utama seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa keluarga adalah peran utama untuk memegang peran utama dalam hal pendidikan anak. Nah, dengan adanya penjelasan Bu Lina tadi, kita menarik garis merah bahwa kendati anak sudah diserahkan kepada pendidik di layanan PAUD, tetap harus ada korelasi pendidikan, korelasi tanggung jawab antara orang tua dan guru, sehingga tahu apa yang sudah distimulasi di sekolah juga harus dilanjutkan stimulasinya di rumah. Seperti itu kan. Yang ketiga, itu komunikasi perkembangan anak di sekolah kepada guru. Ya, komunikasi efektif ini juga penting karena ketika sebelum masa BDR sekalipun, orang tua juga harus tahu apa yang sudah dicapai anak selama di sekolah. Sehingga otomatis ketika kita menyampaikannya dengan benar, ketika kita menyampaikannya dengan baik, dan itu menjadi kata kunci kita mengkomunikasikan dengan efektif kepada orang tua, maka otomatis orang tua akan paham apa yang sudah tercapai, aspek perkembangan apa yang sudah tercapai, indikator-indikator apa yang sudah terstimulasi pada anaknya selama anak berada di sekolah. Dan ini akan mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan apa yang harus ditindaklanjuti oleh orang tuanya selama di rumah. Seperti itu. Nah, elemen penting dalam menjalin komunikasi positif itu ada beberapa hal ya, terutama dengan orang tua kita sebagai pendidik, kemudian ke orang tua. Nah, kenapa kita memerlukan ini? Kita jangan lupa mengaitkan materi ini dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Yang sudah kita pelajari kemarin adalah tentang bagaimana melaporkan penilaian ya. Kemarin kita belajar penilaian, kemudian bagaimana melaporkan penilaian itu kepada orang tua. Iya, karena komunikasi itu, mengkomunikasikan hasil penilaian itulah yang harus kita lakukan kepada orang tua. Tapi bagaimana caranya? Apakah dengan rapor saja atau seperti apa? Nah, ini juga harus kita pelajari bagaimana caranya gitu. Karena komunikasi juga tidak hanya terjadi pada akhir semester ketika melaporkan perkembangan anak, tetapi ini kontinu, berjalan terus-menerus sepanjang proses pembelajaran di mana anak masih berinteraksi dengan sekolah, maka disitulah komunikasi antara lembaga dengan orang tua tetap harus terjalin. Nah, elemen yang penting dalam menjalin komunikasi positif adalah yang pertama terkait kejelasan. Nah, artinya bahwa agar pesan yang kita sampaikan dapat dimengerti atau mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Jadi, apa saja sih caranya biar kita itu berbicara menjadi jelas? Ya, kita pikirkan dulu kalimat apa yang ingin kita sampaikan. Luangkan waktu sejenak untuk berusaha menyusun kata-kata, kita catatkan kalimatnya mau mengucapkan apa kira-kira nanti. Kalau itu terkait mau berbicara tentang perkembangan anak misalnya,
mau terima rapor, kita mau menyampaikan perkembangan anak sudah sampai di mana, ya kita susun dulu kira-kira nanti memulainya dari mana, biar nanti nerimanya sama-sama enak, seperti itu ya. Kemudian perlihatkan data-data objektifnya, oh ini hasil penilaian anak kemarin seperti ini, dari gambar hasil karyanya seperti ini gitu. Jadi kita juga punya data konkret yang kita hadapkan kepada orang tua. Dan yang paling penting adalah hindari menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami. Karena di sini kan lingkup kita menganggap bahwa orang tua lingkupnya tidak sebagai orang yang terbiasa dengan dunia pendidikan anak usia dini ya. Jangan juga pakai istilah yang terlalu tinggi. Pakailah istilah sosem. Nah, sosem itu apa? Ya, kalau dikatakan sosial emosional mungkin orang tua lebih paham. Kalau kita bicara sosemnya begini Bu, sosemnya begitu. Nah, berarti ada ketidakjelasan kata, ketidakpahaman orang tua terhadap kata yang kita ucapkan gitu. Jadi artinya pemilihan kata pun kita perhatikan ya. Kemudian ketika kita berbicara pun tentu karena kita tidak jelas, berarti kita juga harus memberikan ruang kepada si penerima pesan, kepada orang tua untuk bertanya ke kita. Berikan kesempatan beliau untuk bertanya apa sih yang belum jelas, apa yang pengen beliau tanyakan dari penjelasan yang sudah kita berikan gitu ya, seperti itu. Jadi tetap ada timbal balik di sana untuk mengecek apakah ini pesan saya udah sampai, udah jelas belum, diterima apa enggak gitu. Yang ngeceknya gimana ya, monggo. Ada pertanyaan balik atau seperti apa gitu ya. Kemudian elemen kedua adalah terkait konsistensi. Nah, konsistensi artinya di sini setiap orang ya itu punya, kalau anak saja itu unik, punya perkembangan sendiri-sendiri. Begitupun kita sebagai seorang dewasa juga punya pengalaman sendiri-sendiri, punya daya tangkap sendiri-sendiri. Nah, artinya ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, misalnya terkait perkembangan anak saja contohnya, maka jangan juga kita merasa bahwa si A ini pintar, si anak A ini pintar, maka kita mengkomunikasikan baik-baik dengan orang tua si A. Sementara karena anak si B tadi kita anggap perkembangannya agak terhambat, kita komunikasinya agak ogah-ogahan ke orang tua yang B. Nah, itu berarti kita tidak konsisten. Kita tidak konsisten dalam menjalin komunikasi dengan dua orang yang berbeda gitu. Nah, yang harus kita hargai di sini adalah bahwa setiap orang itu berbeda, anak itu berbeda perkembangannya, daya kemampuan komunikasi orang tua juga berbeda-beda, bukan berarti kita harus memberikan perhatian lebih kepada orang tua yang mampu berkomunikasi dengan baik. Tidak begitu juga. Tapi justru kita harus konsisten kepada semua orang tua untuk tetap memberikan pelayanan komunikasi yang efektif dan positif. Agar apa? Agar semua pesan yang ingin kita sampaikan bisa sampai kepada si penerima pesan. Seperti itu. Jadi artinya nggak pilih-pilih kasih lah, kuncinya seperti itu. Nah, berikutnya adalah peduli. Nah, artinya di sini bahwa ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, entah itu mengkomunikasikan tentang perkembangan anaknya atau berkomunikasi tentang jadwal ke depan, kita harus ibaratnya kata tanda kutipnya berempati gitu, merasa berada di posisi tersebut sebagai penerima pesan, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa merasakan bagaimana ritme pembicaraan kita tadi. Apakah ini pesan ini sudah sampai dengan baik? Apakah kondisinya cocok untuk menerima pesan ini? Atau seperti apa? Nah, kepedulian semacam ini juga harus kita bangun agar komunikasi menjadi positif. Kita juga harus tahu kondisi orang tersebut gitu, ketika kita memberikan pesan tersebut atau berbicara dengan orang tersebut, ya. Oke, artinya juga bahwa apa yang kita sampaikan, harapannya semua komunikasi yang kita lakukan bersama orang tua tersebut juga memberikan dampak positif, juga memberikan juga memberikan manfaat untuk si penerima pesan itu sendiri. Bukan hanya kita, yang penting tuntas ini kerjaan saya menyampaikan penilaian, makanya saya sampaikan aja. Yang penting jelas, sudah konsisten saya sampaikan ke mereka, mau terima apa enggak, mau bermanfaat apa enggak, pokoknya saya sampaikan. Itu saja. Tidak sebatas di sana. Tapi bagaimana informasi ini benar-benar bermanfaat, benar-benar ada gunanya untuk orang tua, seperti itu. Ya, kalau itu kita berbicara tentang komunikasi tentang hasil penilaian. Kalau kita hanya sebatas itu, ini pun bisa dipakai untuk komunikasi lainnya.
Oke. Nah, ciri-ciri komunikasi positif. Saya geser dulu layarnya. Nah, ciri-ciri komunikasi positif ini ada beberapa yang tampil di layar dan yang tertulis dalam modul. Yang pertama, pesan yang jelas. Nah, balik ke yang tadi lagi ya. Pesan yang disampaikan harus jelas, harus sederhana, mudah dipahami, dan disusun secara sistematis. Agar apa? Ya, agar si penerima tadi paham, benar-benar paham. Seperti itu. Itu kuncinya. Jelas dulu. Kadang kan kita ngomong karena belibetan ya, akhirnya kita ngegas aja. Sudah tahu klik, sudah tahu salah, kita nggak memperbaiki kalimatnya, akhirnya makin keliru penangkapan dari si penerima. Itu juga artinya kalaupun kondisi kita salah mengucapkan atau mungkin ketika sedang ngomongnya sedang tidak jelas, diulangi lagi, diperjelas lagi agar si penerima pesan benar-benar merasa bahwa oh, ini loh pesannya, maksudnya yang tadi itu ini loh, seperti itu. Oke, yang kedua poinnya adalah pesan yang benar. Saya minta bantu teman-teman dari kecamatan mana yang belum kemarin ya? Kecamatan Dempet kayaknya boleh, Dempet sudah ya. Dari Kebon Agung lagi deh, Kebon Agung. Kira-kira pesan yang benar ini maksudnya apa ya? Silakan. Apa sudah ada dari Dempet? Kebon Agung yang tadi saya minta pertama. Ya, silakan. Terima kasih. Menurut saya pesan yang benar itu pesan yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan, isinya benar dan tidak berdasarkan penilaian subjektif dari kita. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih Bu Lia Intan Kirana. Ya, benar sekali adalah pesan yang benar adalah pesan-pesan yang sekiranya dalam tanda kutip bukan hoax, itu yang pertama ya, tapi berdasarkan hal-hal objektif yang sesuai fakta yang ada. Yang kemudian hal lain yang mendukung dari pesan yang benar itu sendiri adalah bahwa tidak ada makna yang ambigu sehingga orang menangkap pesan tersebut menjadi berbeda, menjadi salah gitu. Jadi penggunaan kalimat itu pun yang kita sampaikan juga jangan sampai mengandung dua makna yang kira-kira juga makna satunya mungkin mengandung makna yang salah gitu, yang tidak kita maksudkan. Tetapi yang kita maksudkan misalnya maknanya A, tetapi karena penggunaan kalimat ini bisa untuk kata ini bisa untuk hal yang lain jadinya B. Nah, ini juga harus kita antisipasi. Artinya kita harus benar-benar memastikan mengkomunikasikan bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa yang benar-benar dipahami oleh orang tersebut sehingga kebenaran yang kita ingin sampaikan bisa ditangkap dengan baik oleh si penerima pesan. Terima kasih ya Bu Lia Intan. Berikutnya, pesan yang lengkap. Saya minta bantuan dari teman-teman Mijen. Pesan yang lengkap itu pesan yang seperti apa? Silakan teman-teman. Mijen, ada yang mau mewakili? Ya, silakan teman-teman dari Mijen, ada yang sudah masuk. Di sini peserta sudah 66 orang, ya. Artinya kita sudah lengkap semua. Ya, silakan. Bu Mira. Suara? Ya. Ya. Saya coba jawab. Kalau pesan yang lengkap menurut saya artinya semua informasi yang dibutuhkan untuk tempat kita mengirim pesan itu tidak terpotong, tidak terputus, jadi datanya real, apa adanya, jujur dan valid. Oke. Sip, terima kasih. Saya tidak perlu menambahkan lagi karena sudah komplit disampaikan oleh Bu Mira ya. Datanya ya komplit, tidak terpotong sehingga orang tidak salah paham dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Oke, berikutnya pesan yang tepat.
Nah, pesan yang tepat ini kira-kira pesan yang bagaimana ya? Agar kita bisa menyampaikan, melakukan komunikasi secara positif, secara efektif, kita harus menyampaikan pesan yang tepat. Pesan tepat itu pesan yang bagaimana? Saya minta teman-teman dari Wedung. Silakan. Menurut kami Mbak Jimil, untuk pesan yang tepat adalah pesan yang tepat dari pusat informasinya, tepat untuk yang dituju maksudnya. Oke, sip. Terima kasih Bu Inalis. Ya benar, bagus sekali. Pesan yang tepat, di samping kita memikirkan kata-katanya, juga kita pikirkan objeknya. Itu akan lebih komplit jadinya. Artinya, ketika kita menyampaikan pesan tersebut, harusnya kita menyampaikan ke orang yang tepat. Jangan kita membicarakan misalnya tentang cara bertanam cabai kepada misalnya pebisnis golok, misalnya seperti itu ya. Nah, itu kan sudah beda objek ya. Nah, itu dari segi objek saja. Nah, sekarang kalau saya tambahkan sedikit juga bahwa ini juga tentang kembali lagi ke penggunaan kata-katanya. Penggunaan kata-katanya, di mana pesan yang kita harus kirim, yang kita akan kirim itu harus benar-benar bersih. Bersih artinya ya tidak terlalu banyak kalimat pengantarnya, sehingga orang akan memaknai hal yang salah jadinya. Tapi langsung saja apa yang kita inginkan, tapi disampaikan dengan baik dan benar, gunakan kalimat yang singkat, yang tepat, ya, sehingga langsung ke maksud tujuan apa yang ingin disampaikan. Ya, jangan terlalu banyak berbelok-belok karena tidak semua orang punya kemampuan untuk memaknai bahasa istilahnya bahasa sayap ya. Tidak banyak orang yang mampu memaknai bahasa bersayap gitu. Nah, apalagi untuk hal ini terkait dengan perkembangan anak. Misalnya kita ingin sampaikan terkait perkembangan anak, ataupun kita ingin mengkomunikasikan ke orang tua terkait apa tugas anak besok dan lain-lain misalnya. Ya, ini juga harus menggunakan kalimat yang tepat, kalimat yang langsung, kalimat yang singkat, sehingga menghindari penggunaan kalimat-kalimat yang bersayap yang nantinya pesannya menjadi tidak tepat. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian yang kelima di sini keandalan. Nah, keandalan. Siapa yang mau bantu ini dari teman-teman dari Wonosalam? Silakan, ada yang mau bantu kira-kira jelaskan? Tidak ada yang salah ya, semua pendapat kita benar berdasarkan pengalaman masing-masing. Silakan teman-teman dari Wonosalam. Silakan teman-teman dari Wonosalam. Ayo Wonosalam, Bu Anis, Bu Vina, Bu Nur Hasanah. Saya boleh mencoba menjawab? Ya, silakan Bu Nur Wakidah. Ya, pesan keandalan itu adalah informasi yang kita sampaikan itu harus dapat meyakinkan dari si penerima bahwa apapun yang disampaikan adalah benar berdasarkan pengetahuan yang kita punya. Sip. Terima kasih Bu Nur Wakidah. Saya tidak akan tambahkan lagi, itu sudah garis ringkasnya ya, bahwa kita itu harus benar-benar mencari, menyampaikan pesan yang kira-kira benar dan mampu meyakinkan ke orang tersebut, sehingga si penerima merasa yakin dengan pesan yang dia terima. Dia pun merasa, oh bukan kaleng-kaleng ini beneran. Jadi ada hubungannya juga dengan yang poin nomor 2 ya, pesan yang benar. Semuanya korelasinya sangat kuat. Intinya untuk membangun komunikasi yang efektif, yang positif, kita itu benar-benar harus ngomongnya dari hati, jujur, pikirkan dulu penggunaan kata-katanya, seperti itulah. Jadi caranya gimana? Yaitu harus jelas, harus benar, harus lengkap, biar nggak salah paham, harus tepat, biar nggak belok-belok, harus apa? Harus andal, harus ini benar-benar diyakini benar gitu. Seperti itu. Nah, yang keenam, pertimbangan penerima. Nah, pertimbangan penerima ini bahasanya agak berbeda dari di atas, tapi maksudnya di sini bahwa media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan. Artinya, tingkat pendidikan, posisi penerima, bahasa,
pengetahuan penerima, latar belakang penerima, siapa penerima, itu harus kita pikirkan juga. Agar apa? Agar pesan yang kita sampaikan tadi terkait nomor 4, pesan yang tepat itu bisa bisa langsung bisa mengenai objek yang sesuai. Seperti yang saya bilang tadi ya, mengkomunikasikan tanam cabai ke pebisnis golok gitu kan. Walaupun mungkin bisnis goloknya tertarik juga dengan menanam cabai, tapi kan kurang tepat. Akan lebih tepat kalau membahas hal yang terkait yang dia inginkan, misalnya seperti itu. Nah, nomor 6 ini pertimbangan penerima, itulah yang harus kita perhatikan juga. Sehingga apa? Sehingga pesan yang kita sampaikan itu benar-benar kena, komunikatif, bahasanya juga sesuai dengan si penerima. Mohon maaf, misalnya orang tua level pendidikannya level atas, sudah S2, orang tua anak didik kita, kemudian sudah terbiasa dengan dunia anak usia dini, kita menyampaikan pesannya dengan lugas. Pakai bahasa misalnya, oh Bunda, kita harus memberikan stimulasi ke anak kita di rumah, sehingga harapannya aspek perkembangan kognitif kita berkembang. Itu bagus, kalimatnya efektif. Kalau penerimanya adalah yang tadi, pendidikannya sudah tinggi, kemudian latar belakang tentang dunia anaknya beliau juga sudah paham, bagus. Tetapi sekarang kita bandingkan kalau kita memberi pesan kepada orang yang berbeda, yang mohon maaf misalnya latar belakang pendidikannya masih rendah dan juga tidak terlalu paham dengan apa itu pendidikan. Kita kan juga nggak mungkin juga menggunakan kalimat stimulasi anaknya di rumah harus begini ya Bunda, nanti biar aspek kognitif dan ininya begini. Beliau tidak akan paham. Maka akan lebih bijak kita menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Seperti apa? Bunda, untuk kegiatan anak di rumah, nanti tolong dibantu ya Bunda. Nah, stimulasi, diberi rangsangan, dibantu, orang tua yang bantu, orang tua yang beri support gitu ya, orang tua yang mendorong, gunakan kalimat-kalimat sederhana. Tolong dibantu ya Bunda, didorong, nanti diajak anaknya untuk melakukan kegiatan A, agar apa? Agar nanti anak bisa mengaji. Padahal yang dimaksud adalah agar aspek perkembangan NAM-nya menjadi bagus, karena dia kenal segala sesuatu yang terkait dengan ibadah, misalnya gitu ya. Tapi kita gunakan bahasa yang dekat dengan si orang tua tersebut, yang dekat dengan lingkungannya. Jadi gitu, pertimbangan penerima harus menjadi kunci lainnya ketika kita menyampaikan pesan. Jangan juga gunakan bahasa yang standar untuk semua orang. Kemudian, yang ketujuh, yang terakhir ya, kesopanan pengirim. Saya minta bantuan dari teman-teman di mana yang belum? Di Gajah. Teman-teman di Gajah, bantu saya untuk menjelaskan maksud dari ciri komunikasi positif yang memperhatikan aspek kesopanan pengirim itu maksudnya apa? Silakan. Silakan, ada teman-teman dari Gajah? Ada? Ya, coba menjawab ya Mbak. Silakan Bu Rumina. Kesopanan pengirim maksudnya kita memberikan informasi kepada orang tua dengan rangkaian kata-kata yang sopan, yang halus, yang tidak menyinggung perasaan beliau. Jadi ada kedekatan hati dan ada nanti penerimanya itu akan lebih enak. Oke. Sip. Terima kasih Bu Rumina, sudah dijawab oleh Bu Rumina, betul sekali. Hal ini juga terkait tentang pemilihan bahasa ya. Ibaratnya kalau di Jawa kan ada beberapa level tingkatan bahasa ya. Gunakan dialek bahasa tipe bahasa yang tepat ketika berkomunikasi dengan orang tua, agar apa? Agar orang tua tidak tersinggung dengan pesan yang kita sampaikan. Apalagi terkait perkembangan anak, ini hal yang sensitif sekali. Nah, di samping itu juga, kita juga sikap kita, bahasa tubuh kita pun ketika menyampaikan itu juga harus kita perhatikan. Ya, dengan bahasa tubuh yang seperti tidak menggurui, itu juga akan membuat orang tua si penerima pesan merasa nyaman dengan kita.
Kalau ada orang tua yang frontal, kita terkesan menggurui, kita tidak sopan dalam menyampaikan, orang tua belum menerima pesan sudah nolak duluan gitu. Setiap kalimat yang disampaikan oleh guru dianggap ejekan jadinya. Tapi berbeda ketika kita benar-benar membawa pesan tersebut dari dalam hati, dengan kerendahan hati, dengan bahasa tubuh yang istilahnya sejajar ya, tidak menggurui, dengan bahasa dan penggunaan gaya bahasa yang tepat. Tadi misalnya di Jawa mau pakai kromo inggil kah, atau mau pakai bahasa Indonesia kah ketika menyampaikan seperti itu. Itu akan justru lebih mengena di hati si penerima. Jadi ada chemistry dulu. Nah, ibaratnya bahasa kerennya ada chemistry dulu ini. Chemistry dulu, berada di frekuensi yang sama ini frekuensinya, sama-sama merasa bahwa pesannya sudah pantas masuk ya. Tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, baru pesannya masuk, sehingga apapun yang kita komunikasikan terkait perkembangan anak, juga nanti si penerima, si orang tua juga merasa nyaman ketika menerima penjelasan tersebut. Sehingga masukan-masukan atau kontribusi yang kita harapkan jadi orang tua tadi, saran-saran yang kita berikan juga bisa masuk ke orang tua. Seperti itu. Ya. Oke, berikutnya. Ya. Ada beberapa elemen yang juga harus dihindari dalam berkomunikasi. Pertama itu konfrontasi. Nah, ada kaitannya sama yang pertama tadi. Artinya di sini hindari menggunakan kata-kata yang menimbulkan pertentangan. Ya, misalnya kata-kata yang kayak menggurui tadi, menghakimi, menggurui, menyalahkan. Jadi belum mulai komunikasinya, baru beberapa detik mau mulai kita sudah nolak duluan ini si penerima pesan. Orang tua sudah nolak duluan gitu. Itu tidak benar. Itu cara yang tidak benar. Itu yang harus kita hindari dalam berkomunikasi, terutama kalau kita di sini sebagai pendidik ya, kita lebih membahas kepada orang tuanya. Tapi pesan-pesan ini, materi-materi yang ada di dalam slide ini juga bisa otomatis kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, berikutnya apalagi sih yang harus dihindari dalam berkomunikasi? Konflik. Nah, saya minta teman-teman untuk membantu saya menjelaskan kenapa hal yang disebut dengan konflik merupakan elemen yang harus dihindari dalam berkomunikasi. Saya minta bantuan teman-teman dari Karanganyar. Silakan. Oke. Ya, saya akan coba menjawab, Mbak. Ya, silakan Bu Ayu. Untuk konflik yaitu permasalahan. Jadi kalau bisa sebisa mungkin konflik atau permasalahan itu harus dihindari agar terjadi keharmonisan atau hal yang positif antara orang tua serta guru atau pihak yang lain. Oke, sip. Nah, terima kasih Bu Wahyu Nur Ana, bagus sekali jawabannya. Nah, saya tambahkan sedikit bahwa konflik dalam berkomunikasi itu juga harus kita hindari. Kenapa? Karena sebaiknya kita sebagai guru, sebagai fasilitator, sebagai orang yang memediasi semua komunikasi ini, maka kita sebenarnya harus mencari solusi dari permasalahan yang ada tersebut. Bukan justru untuk melanjutkan permasalahan yang ada dengan memanas-manasi atau hal lainnya sehingga menjadi komunikasi menjadi tidak nyaman gitu. Tapi justru kita harus mengkaji dulu permasalahan apa yang akan kita komunikasikan tersebut. Lalu kita harus mencari solusi di balik permasalahan atau topik yang akan kita angkat. Sehingga apa? Sehingga ketika kita berkomunikasi, kita nggak nekan terus merasa bahwa ini harus dibesar-besarkan atau ini harus menjadi suatu yang tidak kita temukan solusinya. Sementara kita fungsinya sebagai fasilitator yang tentunya untuk menenangkan kondisi tersebut sehingga komunikasi akan semakin lancar. Seperti itu. Di samping juga penjelasan tambahan dari Bu Rumina tersebut.
Oke, jadi seperti itu ya. Nah, artinya juga kita di sini diberi kesempatan. Halo, diulangi, putus-putus. Oh, putus. Oke. Ya, konflik sama menghindari konflik. Sudah muncul layarnya, saya munculkan ulang kalau belum. Belum muncul. Oke. Sinyal. Sinyalnya. Yang hilang, yang terganggu sinyal. Ada suara soang, tolong di mute soangnya. Yang hilang suaranya di saya atau di mana? Apakah semua teman-teman mendengarnya putus-putus? Putus-putus. Suara Mbak Cimil hilang. Tadi ada yang hilang sekarang. Oh, hilang sebentar ya, tapi sekarang sudah oke ya? Ya. Ya. Ya, oke. Oke, balik lagi ke yang konflik tadi. Bagaimana kita berkomunikasi itu agar apa? Agar kita bisa, sekali lagi kita sebagai fasilitator yang akan mengangkat topik komunikasi tersebut, agar kita menjadi pencari solusi, bukan sebagai seorang yang semakin mempertajam permasalahan yang akan kita komunikasikan, sehingga semakin panas kesannya seperti itu ya. Tapi justru sebaiknya kita mempelajari permasalahan tersebut yang kita angkat dalam topik komunikasi, kita juga mencoba mencari solusi, dan harapannya juga ada solusi juga dari si penerima pesan tadi, si orang yang kita ajak komunikasi. Sehingga apa? Ini akan menjadi win-win solution, komunikasi juga akan menjadi nyaman. Seperti itu. Nah, berikutnya, hal yang tak kalah pentingnya harus kita hindari saat berkomunikasi adalah kecerobohan. Saya minta bantu teman-teman dari Semarang, minta bantu saya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan elemen ceroboh, dan ini harus kita hindari dalam berkomunikasi. Silakan. Silakan teman-teman dari Semarang. Saya coba jawab ya. Ya. Ya, kalau kata ceroboh ini adalah biasanya itu bicaranya itu asal gitu. Jadi tidak memikirkan hasilnya atau tujuannya. Jadi terkesan langsung diputuskan gitu. Jadi tidak memikirkan apa yang nanti akan terjadi. Jadi Sip. ceroboh ya. Sip. Betul sekali, tepat sekali. Dalam bahasa sederhananya sudah dijelaskan oleh Bu Nana. Artinya kita tidak memikirkan, tidak memperhitungkan apa yang akan kita bicarakan. Sehingga bisa saja apa yang kita bicarakan justru akan nanti menimbulkan konflik lagi gitu. Bisa saja seperti itu. Atau justru kita apa yang kita sampaikan kepada orang tua, misalnya terkait tugas, kita tidak memperhatikan kondisi anak, tidak memperhatikan kondisi sekitar, kita lupa memperhitungkan untuk lupa memperhitungkan dengan baik untuk membuat perencanaan tugas tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya kita terkesan tidak memberikan perhatian terhadap kondisi si anak. Akhirnya apa? Akhirnya bisa saja ini berdampak tidak baik terhadap anak. Padahal tujuan kita untuk stimulasi tadi gitu. Nah, karena komunikasi kita yang tidak bagus, karena ceroboh dalam berbicara, lupa menghitung perencanaan, lupa memikirkan efek-efek lainnya, akhirnya apa yang kita komunikasikan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita rencanakan menjadi hal yang tidak baik bagi si penerima pesan, dan tentunya si penerima pesan nanti akan berdampak juga kepada si penerima manfaat yang kita harapkan di akhir tadi, yaitu si anak. Jadi seperti itu. Jadi intinya bahwa ketika kita ingin berkomunikasi, kita juga harus membuat perencanaan, membuat perhitungan, juga memikirkan apakah cara ini sudah benar, apakah justru cara yang misalnya home visit lebih benar, atau cara WA lebih benar, atau justru saya malah datang home visit, malah justru akan semakin tidak bagus karena orang tua itu sedang tidak mau menerima tamu misalnya. Padahal sudah disampaikan kita tidak merekam itu, akhirnya kita datang juga ke rumah, terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan bahwa kita tidak diterima di tempat tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya yang diharapkan kita mampu menstimulasi anak di hari tersebut tidak terjadi. Komunikasi jadi jelek jadinya. Karena kesalahpahaman. Nah, artinya seperti itu ya. Kalau bahasa sederhana sudah dijelaskan oleh Bu Nana tadi. Khususnya apalagi di zaman-zaman BDR ini ya, semuanya harus penuh dengan pertimbangan karena kita tidak bisa melihat langsung kondisi
anak atau kondisi lingkungan langsung, tapi kita lebih kepada memainkan kecerdasan pola kita di sini. Pola kalau di usia 34 kan AB, 45, 56, AB, AB, ABC, ABC. Nah, kita polanya lebih tinggi sekarang lagi. ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ulang lagi ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, pola-pola itu yang harus kita pelajari di dalam kita, di dalam pikiran kita, di dalam diri kita untuk merencanakan sesuatu yang tepat untuk anak didik kita selama di rumah, sesuatu yang tepat untuk kita komunikasikan kepada orang tua. Putus, Mbak, suaranya. Putus? Putus. Masih putus? Sudah bagus? Tidak sih. Sudah. Sini lancar. Oh, lancar ya. Berarti sinyal di sana. Ya, sip. Ya, jadinya artinya seperti itu ya. Semuanya harus ada perhitungan, perencanaan yang matang. Kita harus saat DDR ini kita harus mengaktifkan pikiran kita tentang bagaimana menebak kemungkinan ke depan, mengatur perencanaan dengan baik dengan mengaktifkan kecerdasan kita, spasial kita, kecerdasan menyusun pola di pikiran kita. Karena semuanya nggak bisa kita amati secara langsung. Oke, seperti itu. Nah, ada beberapa kesalahan umum juga yang sering kita lakukan sebagai pendidik sehingga komunikasi menjadi tidak efektif. Nah, ada 2 kesalahan utama. Pertama, ketika guru sebagai pengirim pesan. Yang kedua, ketika guru sebagai penerima pesan. Nah, bahkan saat mengirim pesan, kita sering melakukan kesalahan. Saat menerima pesan pun kita sering juga melakukan kesalahan. Mari kita lihat apa saja ya kesalahan umum yang sering terjadi, yang sering dilakukan ketika berkomunikasi, ketika kita atau guru sebagai pengirim pesan. Nah, pertama kita berbicara terlalu cepat, tidak tersusun. Begini teman-teman, kembali lagi ke poin yang slide sebelumnya tadi, kita harus memperhatikan kondisi si penerima, latarnya, pendidikannya, pola berbicara mereka. Contohnya saja, saya sekarang ya, saya sebagai trainer, misalnya saya sebagai fasilitator. Saya di sini punya 2 tim, satu yang sudah terbiasa menjadi fasilitator, satu yang baru dilatih untuk menjadi fasilitator atau PCP. Nah, sekarang saya coba susun berbicara dalam beberapa kalimat. Silakan teman-teman nanti coba analisis. Teman-teman fasilitator, nanti kalau kita pelatihan pakai flip chart ya, nanti boleh meta plan-nya juga berwarna-warna. Meta plan-nya bikin yang banyak saja warnanya, merah, kuning, hijau boleh. Nanti kalau untuk ketika di sesi awal, boleh pakai yang permainan lempar salju aja ya, jadi biar lebih efektif. Nah, nanti ketika lempar salju, yang lainnya silakan bantu saya di belakang, yang di depan nanti bantu saya untuk tempelkan meta plan menggunakan selotip kertas. Oke ya, saya berbicara begitu. Cepat, tidak tersusun, bolak-balik. Saya tanya ke tim PCP, paham nggak apa yang sedang saya bicarakan? Ada yang paham? Kalimat-kalimat yang saya gunakan, apa yang sedang saya sampaikan, membicarakan tentang apa saya? Ada yang paham dari itu? Halo, kalau saya paham. Ya, Bu Mirah paham. Jadi saya sedang membicarakan tentang perintah kepada teman-teman fasilitator dalam grup ini. Nanti dalam pelatihan ada poin-poin tertentu yang hanya dan bisa dilakukan oleh teman-teman fasilitator yang orang-orang baru tidak tahu. Flip chart, Ibu tahu? Tahu. Media untuk penyuluhan yang di balik. Meta plan tahu? Belum paham. Jadi pengertiannya ya. Bola salju paham? Tidak. Ya, sip. Terima kasih. Sudah dapat respon dari teman-teman PCP. Saya tanya teman-teman fasilitator, paham apa tidak dengan saya sampaikan tadi? Paham. Ya, paham ya? Ada teman-teman fasilitator yang tidak paham dengan yang saya sampaikan? Enggak. Tidak ada. Nah, inilah maksudnya. Kendati kita berbicara cepat, tidak tersusun, menjadi faktor yang sering kita lakukan, tetapi kita juga harus ada faktor pendukung di balik itu.
masalah siapa sih penerimanya. Kalau penerimanya tersebut adalah orang yang terbiasa bergerak di bidang apa yang kita bicarakan, itu no problem. Teman-teman fasilitator tahu apa itu flip chart, mereka tahu. Metaplan itu mereka tahu. Apa maksudnya metaplan merah kuning hijau, mereka tahu. Apa maksudnya harus ditempel menggunakan selotip, mereka tahu. Apa maksudnya harus menggunakan permainan lempar bola salju, mereka tahu. Mereka sudah biasa menggunakan itu. Itu tidak masalah kita menggunakan bahasa yang acak. Malah kita dituntut untuk merespon kalimat acak tersebut. Karena apa? Karena ini kita dituntut cepat. Tetapi ketika kita berbicara dengan ruang lingkup yang berbeda, orang yang berbeda, latar yang berbeda, yang belum terbiasa dengan dunia kita, dan yang belum terbiasa dengan apa yang kita bicarakan, maka jangan sekali-sekali berbicara dengan cepat ataupun bolak-balik kayak saya tadi, tidak tersusun. Ini maksudnya apa? Ini kok balik lagi, kok kesini lagi susunannya. Tapi justru harus berbicaranya runtut, rapi. Jadi lihat-lihat orangnya. Kalau ke orang tua otomatis ya kita harus bicara cepat dan tersusun. Karena apa? Karena mereka bukan pendidik yang notabene terbiasa dengan apa yang administrasi kita kerjakan di sekolah. Mereka nggak tahu apa itu tema, mereka nggak tahu apa itu subtema, mereka nggak tahu apa itu aspek perkembangan, sosem, dan lain-lain. Jadi jangan sampai pesan yang kita sampaikan menggunakan bahasa-bahasa aneh yang cepat, bolak-balik, tidak tersusun sehingga blank, pesannya nggak jadi sampai seperti itu. Nah, kemudian apa lagi kesalahan kita yang sering kita lakukan guru sebagai pengirim pesan? Terlalu banyak gagasan, tidak saling berhubungan. Artinya idenya banyak, disampaikan semua, tapi tidak tahu garis merahnya itu di mana. Oh ya, nanti kita bawa bola ya untuk permainan bersama orang tua hari Minggu, nanti bawa bola. Atau mungkin pakai baju merah juga bagus. Atau begini saja, sebaiknya anak-anak dibawa saja, nanti anaknya duduk di luar, orang tua yang dulu mendapatkan materi. Atau begini saja, terlalu banyak ide. Terlalu banyak ide yang orang tua yang baru akan menyimak ini si guru ngomong apa, akhirnya tidak jadi. Pikirannya, sinapnya nggak jadi nyambung. Sudah mau nyambung, ini mau apa tadi ya, urutannya bagaimana ya, saya harus melakukan apa ya, pesannya apa, nggak jadi. Karena banyak gagasan, disampaikannya juga jadi cepat, dan tidak terlalu berhubungan. Tiba-tiba ngomong yang lain, tiba-tiba ngomong SPP lagi. Gitu ya. Nah, jadi juga ketika kita berkomunikasi, itu juga diperhatikan. Pelan, tersusun. Kalau mau ngomong ke orang tua tentang penilaian, ya sudah, penilaian saja dulu yang diomongin. Nah, masukkan tentang apa penilaian, bicarakan tentang penilaian baik-baik. Jangan dulu masuk yang lain. Nanti ya balik lagi, tidak saling berhubungan dengan pesan yang kita sampaikan, akhirnya nggak nyampe pesannya. Oke, hal lainnya terlalu pendek, tidak cukup informasi, dan pengulangan. Ini sama seperti yang kita lihat di slide yang sebelumnya tadi, pesannya tidak lengkap. Bunda bawa sepatu. Dia mengirim tugas ini karena terbiasa di grup WA ya. Grup WA sebagai media untuk menyampaikan pesan kepada orang tua misalnya. Cuman tulis di grup WA. Bunda bawa sepatu besok. Coba yang ditangkap itu apa? Bahwa anaknya disuruh bawa sepatu besok atau bundanya yang disuruh datang bawa sepatu besok atau bawa sepatu bundanya besok. Mana yang benar? Karena tidak lengkap. Pesannya terlalu pendek, informasinya tidak cukup. Akan lebih bijak kalau kita tuliskan, Bunda, besok Ananda ada kegiatan ini. Diharapkan Ananda membawa sepatu masing-masing. Jelas, Ananda yang harus membawa sepatu, bukan bundanya yang datang, ataupun sepatu bundanya yang dibawa ke sekolah. Seperti itu. Nah, berikutnya, kesalahan guru sebagai pengirim pesan lainnya, yaitu mengabaikan pokok pesan yang sudah dimiliki oleh penerima. Nah, ini juga sering terjadi. Saya ingin dengar mungkin contoh yang sudah pernah terjadi di sekolah. Saya minta dari teman-teman di mana ya, kecamatan apa yang belum tadi ya? Kecamatan Wonosalam sudah, Dempet sudah, Kebon Agung belum jadi tadi ya? Oh sudah, Bu Ika ya. Gajah sudah, Udung Mijen. Kecamatan. Kecamatan mana lagi yang belum?
Kecamatan mana teman-teman? Nah, ayo yang ngajukan diri aja. Karanganyar. Oh, Karanganyar sudah tadi ya, Bu Ainun ya. Kalau gitu teman-teman dari fasilitator deh. Ya, Wedung. Wedung sudah. Oke, Wedung diulang. Teman-teman dari Wedung, karena Wedung kan banyak. Teman-teman dari Wedung minta bantu saya untuk memberikan contoh mengabaikan pokok pesan yang sudah dimiliki oleh penerima. Silakan. Hai. Ada yang bisa bantu? Atau sinyalnya jelek di Wedung? Kendala sinyal? Kendala sinyal? Sinyalnya hilang-hilang, mulai hilang. Sinyalnya hilang timbul. Oke, mengabaikan pokok pesan yang sudah dimiliki oleh penerima. Nah, artinya di sini sebenarnya si penerima sudah mulai paham dengan apa pesan yang kita sampaikan, tapi justru kita yang terkesan menganggap bahwa mereka belum mampu untuk menerima pesan tersebut, sehingga kita yang ngomongnya terlalu banyak, menyampaikan halnya terlalu banyak. Padahal beliau udah paham ini. Ya, beliau sudah paham, malah beliau ingin ngasih pendapat baru lagi misalnya tentang hal terkait pesan yang kita sampaikan, malah beliau sudah paham sekali mau menyampaikan pendapat baru lagi. Kita sibuk, masih sibuk untuk menjelaskan, menambahkan perkataan-perkataan baru yang untuk memperkuat pesan kepada beliau. Nah, itu juga kita harus hindari. Seperti itu ya, ini mengabaikan pokok pesan yang sudah dimiliki oleh penerima. Kemudian, tidak menyesuaikan dengan sudut pandang penerima. Di sini teman-teman jelas ya, apapun ketika kita berbicara, jangan kita hanya dari sisi kita saja, tetapi juga ada sudut pandang yang dua arah. Kita lihat juga dari sisi beliau seperti apa. Seperti ya, tidak hanya dari sisi kita saja. Seperti itu. Kemudian, kesalahan kedua ya, beberapa kesalahan yang sering dilakukan tadi ketika kita menjadi pengirim pesan, sekarang kita sebagai penerima pesan. Ternyata saat menerima pesan pun kita atau guru juga sering melakukan kesalahan. Apa? Misalnya tidak menaruh perhatian kepada pengirim. Pengirimnya mengirimkan pesan tentang apa, kita ya udahlah nanti aja lah saya bahas, atau justru malah lupa apa yang mau dibahas. Misalnya tentang perkembangan anak, orang tuanya nanya ini, Bunda, anakku begini-begini di rumah karena ada sesuatu terjadilah di rumah dan ingin dia komunikasikan ke guru. Gurunya karena nganggap oh ya sudahlah, nantilah di jam sekolah saja, atau ini nggak terlalu penting, ini masalah kecil, ini karena orang tuanya aja nggak paham. Kita sempat berpikir begitu jadinya. Akhirnya apa? Akhirnya orang tua yang tidak tahu harus melakukan apa semakin tidak tahu gitu. Karena kita anggap itu masalah kecil, bagi beliau itu adalah hal besar, makanya dia sampaikan ke kita. Kita malah tidak taruh perhatian ke pesan tersebut. Seperti itu. Kemudian kita sudah buru-buru merumuskan jawaban sebelum mendengarkan keseluruhan. Orang tua ini mau cerita tentang kendala anaknya di rumah, anaknya gini. Sebelum selesai ceritanya, kita sudah nebak duluan. Oh, pasti begini ya, ini begini ya, ini begini ya. Kita tidak sabar untuk mendengarkan penjelasan dari orang tua itu sendiri. Kemudian, berikutnya, cenderung mendengarkan yang detail-detail, bukan keseluruhan pesan. Ini agak berisiko. Karena kalau kita mendengarkan yang detail-detail, itu gampang berbelok pembicaraannya. Sedang membicarakan tentang anak. Tiba-tiba dalam pembicaraan tersebut tentu banyak peristiwa yang terjadi ya dalam satu pembicaraan. Dia cerita tentang anaknya yang kemarin pergi ke pasar, tapi ternyata di pasar dia menangis karena dia pengen permen. Oh, yang ditanyakan malah permennya misalnya. Karena yang dilihat hal detailnya. Padahal orang tua masih pengen nyambung ini pembicaraannya. Dia pengen bilang bahwa sebenarnya ada masalah lain yang besar, tapi justru karena si penerima pesan dengar yang detail-detail saja, tidak mendengar seluruh pesan, yang difokus bahas nanti permennya dulu. Permen apa? Oh, itu nggak bagus itu permennya, itu gini. Padahal belum itu yang mau dibicarakan, tapi ada hal lain dan itu hanya pengantar. Tapi ada keseluruhan pesan yang akan diangkat oleh orang tua yang ingin disampaikan kepada kita dan mengharapkan solusi, misalnya seperti itu.
Tapi justru yang kita bahas adalah yang kecil-kecilnya yang sebenarnya tidak korelasi langsung, tidak terlalu berkorelasi dengan harapan jawaban yang diharapkan oleh orang tua, seperti itu, ya. Kadang-kadang bisa jadi masalah itu, jadi berantem kalau kita komunikasi sama teman saja atau sama rekan kerja saja. Kalau kita terlalu fokus kepada hal detail, tidak masuk kepada maksud pesan yang disampaikan, yang kita perhatikan ya kalimat salah di antara pesan tersebut, itu yang kita perhatikan jadinya, bukan makna dari pesan itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian ini terlalu cepat menjudge, ini benar, salah, padahal belum meng-cross check kondisi lapangan, belum mendapatkan data macam-macam, belum melakukan action research terhadap apa yang disampaikan oleh orang tua, kita justru sudah ngambil keputusan, oh ini benar, ini salah, ya, tidak ada cross check lebih dalam, seperti itu. Nah, kemudian karena berbagai permasalahan yang kita dapatkan tadi, yang kita temui di lapangan, dan apalagi ini adalah masanya BDR, di mana komunikasi sangat dituntut. Karena kita tidak melakukan treatment langsung kepada anak ya, tetapi orang tua, kan komunikasi akan semakin intens. Kita akan banyak sekali berkomunikasi, entah itu berkomunikasi tentang perkembangan anaknya, entah itu tentang kegiatannya, entah itu tentang kondisi proses pelaksanaan kendala dan lain-lain. Akan banyak komunikasi yang kita lakukan bersama orang tua. Maka dari itu kita memerlukan tips-tips, keterampilan-keterampilan yang harus kita miliki oleh guru sebagai orang yang mengelola proses pelaksanaan BDR yang dijalankan oleh orang tuanya di rumah. Nah, apa yang harus kita punyai, kemampuan apa yang harus kita miliki? Ini, kita harus bisa mengamati. Mengamati apa? Saya minta bantu kepada teman-teman fasilitator dari Semarang. Silakan. Ya, dalam menjalankan BDR ini, agar mampu menjalankan komunikasi yang efektif dan positif, kita harus memiliki kemampuan-kemampuan. 10 kemampuan yang harus kita miliki agar bisa menghidupkan komunikasi yang efektif dan positif. Pertama, terkait kemampuan mengamati. Apa itu kemampuan mengamati? Teman-teman fasilitator Semarang, silakan. Silakan. Teman-teman Semarang, ada yang bisa bantu? Ya, silakan, tapi suaranya terganggu, Bu Vera. Suara apa ya? Kok nge-flash banget ya? Kayaknya speakernya Bu Vera kena ya. Oke, teman-teman yang lain ada yang bisa bantu? Teman-teman yang lain dari Semarang lagi ada yang bisa membantu? Kita harus punya kemampuan mengamati selama BDR ini. Mengamati apa? Silakan teman-teman Semarang. Bu Ratna bisa minta bantu ya? Ya, halo. Ya, silakan. Kemampuan keterampilan komunikasi yang perlu dimiliki oleh guru itu salah satunya adalah mengamati. Jadi kita harus punya keterampilan mengamati kegiatan anak di rumah ya. Misalkan perilaku yang ada di sekitar kita, supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa menangkap apa sih sebetulnya apa yang harusnya akan kita lakukan untuk BDR yang akan datang. Sip, terima kasih, benar sekali. Jadi ini lebih kepada kita mengamati kegiatan-kegiatan atau perkembangan-perkembangan selama pelaksanaan BDR, agar kita tahu harus melakukan apa ke depan. Jadi kita harus punya indera itu ya, indera ketajaman mengamati. Ya, entah itu nanti terkait perkembangan anak yang dikirim dari foto dan video,
Entah itu proses ketika kita home visit, entah itu ketika lingkungan sekitar gitu ya. Kita harus punya kemampuan gitu agar apapun yang kita susun nanti programnya bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi gitu ya. Jadi tepat gitu. Nah, kemudian keterampilan komunikasi lain yang kita perlukan adalah bertutur kata lisan dan tulisan. Artinya ini kembali yang saya jelaskan tadi bahwa harus jelas. Ada banyak faktor tadi ya. Ada 9 sebelahnya jelas, tepat dan lain-lain. Ini penting. Ini kemampuan penting yang harus kita miliki. Kemudian mendengarkan dan memahami. Seperti tadi. Mohon maaf, ada apa teman-teman mendengar suara? Saya kalau mendengar saya akan berpindah sebentar. Tuk tuk tuk, ada suara tuk tuk tuk. Saya pindah sebentar ya. Yang ketiga adalah mendengarkan dan memahami. Nah, ini balik lagi ke kompetensi yang saya bilang tadi, bahwa kita harus punya kemampuan untuk mendengarkan, sabar dulu, biar pesannya, pokok pesan yang sudah diterima oleh si penerima pesan tadi tersampaikan dulu. Jadi kita sabar-sabar dulu mendengarkan maksud dan tujuan tadi, jangan sampai kita cepat-cepat ngambil kesimpulan. Dan memahami dari kalimat atau komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan yang disampaikan oleh guru-guru kita ataupun dari orang tua ya, kalau kita komunikasi dengan orang tua. Berikutnya, kita harus bisa apa lagi? Kecerdasan emosional. Nah, ketika kita di masa BDR ini penuh dengan masa sulit ya, kadang diri juga mengalami masa sulit, PAUD mengalami masa sulit, kecerdasan emosional kita lah yang dituntut. Entah itu kecerdasan emosional dalam mengatur diri sendiri, ataupun kecerdasan emosional dalam mempengaruhi orang lain. Ya, mempengaruhi orang lain artinya apa? Agar pesan yang kita sampaikan itu mendapat tempat di hati si penerima pesannya. Ya, seperti itu ya. Ibaratnya sentuh hatinya, bikin chemistry dulu. Kecerdasan membuat chemistry. Nah, ini kecerdasan emosional. Agar apa? Agar kita sama-sama frekuensinya tadi. Sudah sama frekuensi, kemudian pesan yang kita sampaikan sampai nyebrang tepat. Seperti itu. Kemudian self-efficacy, ya. Jadi ini lebih kepada keyakinan ke dalam diri kita sendiri dulu. Pede dulu. Kalau kita saja sudah tidak pede ingin menyampaikan pesan, kita saja sudah tidak pede ingin ngomong ke orang tua karena kita orang baru, sudah tidak pede menyampaikan pesan ke pengelola misalnya karena kita lebih kecil, lebih muda, ya bagaimana orang mau yakin dengan pesan kita? Bagaimana orang akan istilahnya yang tadi itu, bagaimana orang akan keandalan itu nggak ada gitu. Jadi yakin dulu ke diri kita kalau kita bisa, kita mampu, pede, bahasa tubuh harus pede, bahasa lisan juga harus pede, sampaikan pesan itu. Seperti itu. Jadi kemampuan ini juga harus dituntut untuk selama upaya kita menjalin komunikasi yang efektif. Nah, berikutnya, selain keyakinan diri tadi ya, nah ini kaitan yang kuat, percaya dirinya kita. Percaya dirinya kita, agar apa? Ya tadi meyakinkan orang tua, menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Sudahlah yakin dengan diri sendiri, percaya dengan diri kita. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah rasa hormat. Tadi sudah kita jelaskan, kesopanan dalam menyampaikan pesan. Sehingga orang juga yang si penerima juga merasa enak. Ya, beda ya, oke lah. Nah, kalau aku sama teman itu lepas-lepas saja, iya itu teman, atau kita sudah terbiasa. Itu memang dunianya begitu ya, memang dunia misalnya kita teman-teman sesama fasilitator, kita harus ngomong cepat, akhirnya kadang muncul guyonan dan lain-lain sehingga terkesan kalau orang melihat tidak sopan. Itu tergantung lagi latar belakangnya tadi.
karena sekarang kita targetnya adalah bagaimana berkomunikasi dengan ortu, tentu ini harus kita tekankan, rasa hormat ini harus kita tekankan, agar ortu merasa nyaman dengan pesan yang kita berikan. Sehingga apa? Sehingga kepercayaannya untuk tetap mengirimkan anak-anaknya berada di sekolah kita, kepercayaannya untuk tetap menitipkan anak-anaknya mendapatkan pelayanan di sekolah kita, tetap terjaga gitu. Ya, jangan hanya karena masalah komunikasi, anaknya kita jadi tidak dipercaya untuk memberikan pelayanan pendidikan ke anaknya. Padahal programnya bagus, sekolahnya bagus, tapi komunikasinya yang tidak bagus, yang akan juga mempengaruhi mood orang tua selaku prospek programnya PAUD, seperti itu. Yang ke-8, pemilihan media yang tepat. Ini juga sudah kita bahas tadi. Ini kalau kita selama BDR itu mau gimana? Mau langsung ngomong, mau visit, mau via WA, mau SMS, telepon, ya jangan dipaksa juga. Ini nggak punya kuota, sudah bilang nggak punya kuota, masih juga mau komunikasi via video call, misalnya seperti itu. Itu tidak tepat pemilihannya. Jadi disesuaikan dengan kondisi orang tua. Makanya untuk komunikasi ke orang tua kita kasih beberapa pilihan alternatif kan? Bisa dipakai WA, WhatsApp, video call, bisa kirim foto misalnya, bisa telepon, bisa SMS. Semuanya juga nggak punya, gimana? Ya sudah, home visit, lakukan kunjungan, datang ke rumah. Tapi tetap orang tua yang home visit ini diupayakan tetap datang nih ke sekolah ini untuk menjemput modul, misalnya biar ada partisipasi timbal balik ya. Jadi nggak melulu bahwa kita yang kita yang bekerja memberikan kontribusi ke orang tua, tapi orang tua juga berkontribusi untuk bagaimana BDR berlangsung. Saya sekali orang tua yang datang, saya sekali kita yang datang ke rumah, seperti itu ya. Oke. Kemudian komunikasi sampai di mana tadi? Komunikasi non verbal ya, komunikasi non verbal. Ini bahasa tubuh ya. Sudah saya sampaikan tadi masalah bagaimana cara berkomunikasi. Kemudian memberikan umpan balik. Nah, komunikasi itu akan lebih efektif jika prosesnya itu tidak hanya dari kita saja. Jadi ada pemberi, ada penerima, sehingga ngomongnya itu chemistry-nya yang tadi sudah dijalin di awal jalan. Gitu. Ada diskusi di sana, ada interaksi, nggak cuma aksi saja, tapi ada interaksi antara dua orang. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya apa sih dampak? Kenapa saya harus komunikasi secara efektif? Kenapa itu saya harus komunikasi secara positif? Kan kalau saya ngomong asal-asal aja ya tetap paham toh orang tuanya, kenapa saya harus secara efektif dan positif? Mungkin beberapa muncul pertanyaan begitu ya, karena kita belum terlalu menginternalisasi komunikasi positif tadi ya. Ada alasannya kenapa kita harus melakukan komunikasi positif, karena ini akan memberikan dampak kepada kita. Dampak apa? Ya dampak baik. Apa itu dampak baik yang kita dapatkan kalau kita melakukan komunikasi positif, misalnya bersama orang tua tadi? Pertama, tentang pemahaman yang sama. Otomatis kalau komunikasi kita lancar, jalan tadi ya, tepat, jelas, dan lain-lain, kita berada di frekuensi yang sama. Seperti saya bilang, kita sama-sama paham ini maksud pesannya si A ini A. Yang B ini yang dia sampaikan tentang B itu artinya B. Bukan yang kita sampaikan adalah A yang diterima orang tua jadi B. Nah, tapi dengan komunikasi efektif dan positif tadi, harapannya A kita sampaikan, A juga yang diterima. Nah, kemudian kedua dampak yang akan kita rasakan adalah kesenangan. Kenapa? Dan apa itu kesenangan? Saya coba minta bantu dari teman-teman fasilitator dari Bonang. Teman-teman fasilitator Bonang, kesenangan apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan komunikasi positif? Fasilitator mana ini, Mbak? Ya, kamu boleh, kamu Bonang. Oke. Saya mau sedikit kontribusi, ya, karena saya kemarin nggak kontribusi sama sekali. Ya, silakan. Ya, jadi untuk komunikasi menyenangkan itu ketika
ingin menyampaikan A dan si penerima juga menerima itu B. Penerima itu A, enggak B gitu. Jadi ketika kita ingin mengutarakan keinginan kita dan diterima positif oleh si penerima, maka itu menjadi suatu komunikasi yang sangat menyenangkan. Terima kasih sudah dijelaskan dengan contoh yang lugas ya, tanpa berbelit-belit. Benar, kalau kita menyampaikan pesan A, si penerima juga menerima A, akhirnya berada di frekuensi yang sama-sama enak nerimanya. Akhirnya apa? Kita merasa senang. Kita merasa happy. Oh, apa yang kusampaikan diterima. Si penerima juga, oh, apa yang disampaikan ternyata seperti yang kuharapkan. Seperti itulah kira-kira. Dan juga tidak hanya tentang pesan yang kita bicarakan dalam komunikasi positif ini, dampak yang kita rasakan tidak hanya tentang pesan yang sampai, tapi tentang perasaan. Kalau kita komunikasinya bagus, sopan, baik, hormat, kita sama-sama enak nerimanya, senang hati menerimanya, tidak jengkel-jengkelan, tidak istilahnya yang tadi yang kesalahan tadi ya, tidak ada provokatif. Tidak ada hal-hal yang membuat kita merasa menolak seperti itu, ya. Jadi di samping pesannya sendiri, perasaannya tadi, si perasaan inilah yang menyebabkan kita merasa bahwa dampak itu berdampak kepada kita, oh happy. Kan ada juga sebagian orang itu yang ketika banyak problem pengennya bercerita ke orang lain. Berarti dia sudah menemukan kesenangan ketika bercerita. Itu menemukan kesenangan ketika berkomunikasi. Pasti dia cari orang tepat. Nggak mungkin dia cari orang yang tidak mendapatkan kesenangan. Dia cari si B kemarin pas aku ngomong nggak enak ininya, nggak senang aku interaksinya, ya nggak akan dicari. Dia akan nyari yang bisa meluapkan problemnya tetapi bisa ditanggapi dengan baik. Nah, kesenangan yang dia dapatkan di sana. Oke, sebentar saya colokin casnya dulu. Mohon maaf. Oke, berikutnya adalah dampak yang kita dapatkan juga komunikasi yang positif yang kita lakukan itu akan mempengaruhi sikap ternyata. Nah, sikap apa ini yang dipengaruhi? Saya minta bantu teman-teman fasilitator dari Karangtengah. Ya, selain Bu Aliyah berarti Bu Aslamah ini. Silakan. Akan mempengaruhi sikap ternyata. Bunda. Saya boleh Mbak lagi Mbak? Tunggu ya, sebentar kamu ya. Kamu nanti setelah ini, boleh? Oh iya. Ya. Mbak. Yang mempengaruhi sikap. Betul. Kalau kita memberi informasi kepada orang tua, ya. Kalau kita menjudge seperti tadi, ya. Ini salah, ini benar, otomatis sikap orang tua itu tadi kan merasa gimana ya? Ya. Tidak tetap kan orang tua itu kan mempengaruhi sikap. Oke, sip. Kalau kita memberi informasinya tidak jelas, otomatis orang tua tidaklah penyambutannya kepada kita. Kalau informasi kita jelas, otomatis orang tua itu welcome kepada kita. Sip, terima kasih, benar sekali Bu Aslamah. Dampak komunikasi positif yang kita lakukan adalah ketika kita berbicara dengan benar, jelas, hormat, juga akan mempengaruhi sikap si penerimanya. Mereka akan senang ketika kita berbicara yang jelas, baik, sopan tadi ya, sesuai fakta misalnya. Si penerima juga akan merasa sikapnya juga akan berbeda. Bayangkan kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar dengan cara ogah-ogahan, dengan tidak menatap mata misalnya, ataupun dengan sambil pergi atau kalimatnya acak-adul, ya sikap orang tersebut sebagai penerima juga akan ogah-ogahan, akan negatif. Nah, itu yang pertama, sikap tatapan langsung. Yang kedua adalah sikap setelah menerima pesan. Artinya di sini ketika kita menyampaikan pesan A dan itu diterima baik, misalnya sikap misalnya pesan tentang bagaimana sebaiknya Bunda melakukan, sebelumnya misalnya bundanya nggak ngasih pilihan ini ke anaknya untuk bermain. Setelah komunikasi dengan kita baik-baik, kita sampaikan pesannya dengan baik,
kita bilang bahwa sebaiknya nanti Bunda harus ngasih pilihan, jangan dipaksakan satu pilihan main saja. Setelah itu, karena pesannya diterima baik, akhirnya orang tuanya langsung berubah ini. Berubah langsung, oke, berarti saya harus kasih pilihan main. Nah, perubahan sikap yang itu juga merupakan dampak positif yang kita dapatkan ketika kita melakukan komunikasi yang baik. Jadi beruntun ya, tidak hanya saat komunikasi, tapi setelahnya juga. Sehingga orang lain menjadi berubah. Karena pesan kita diterima dengan baik. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah hubungan sosial yang baik. Tentu, komunikasi itu memang tujuannya salah satu yang utama adalah untuk menumbuhkan silaturahmi. Ya, untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik, ya, hubungan yang saling saling percaya. Kuncinya lebih kepada mungkin kata simpelnya adalah ketika kita berkomunikasi secara baik, menjalankan tips-tips dalam berkomunikasi efektif dan positif, maka kita sedang merajut tali silaturahmi dengan baik. Karena bagaimanapun orang akan nyaman dengan apa yang kita sampaikan, seperti itu. Sekali lagi, sesuaikan dengan latar belakang siapa si penerima pesan. Kalau dengan teman sendiri ya pasti berbeda. Kalau dengan orang baru ya pasti berbeda, gitu ya. Jadi caranya banyak cara. Kemudian yang terakhir adalah tindakan. Nah, ternyata dampak positif ini mempengaruhi komunikasi positif berdampak kepada tindakan. Minta bantu saya kepada teman-teman fasilitator Guntur. Silakan. Silakan teman-teman Guntur, ada yang ini kuat sekali kaitannya dengan mempengaruhi sikap. Nah, ini hampir-hampir dekat sekali ini. Tindakan. Ternyata komunikasi positif berdampak kepada tindakan. Teman-teman Guntur, ada yang bisa bantu fasilitator? Apa sinyal tidak bagus? Kalau itu saya lanjutkan saja ya. Nah, hampir sama dengan mempengaruhi sikap, ketika kita menyampaikan pesan dengan baik, diterima dengan baik, mengkomunikasikan dengan positif, kita mampu memahamkan pemaknaan kepada penerima, kita mampu memahamkan pengertian kepada si penerima, kemudian juga emosinya juga enak-enak tadi ya, sama-sama enak emosinya, maka otomatis apapun yang menjadi keputusan, hasil keputusan, misalnya ada keputusan yang mau dibuat dari kedua belah pihak ya, si penerima sama si penyampai dan penerima, ada keputusan misalnya yang mau dibuat, ini akan cukup berpengaruh, sama-sama memikirkan baiknya gimana ini, karena sama-sama enak tadi, awalnya rencananya tadi pengen marah-marah, ini si A pengen marah, si B pengen ngotot dengan pendapatnya sendiri, tapi karena komunikasinya baik, komunikasinya positif, akhirnya tindakan yang rencananya ngotot dengan statement sendiri, akhirnya jadi melebur, jadi win-win solution, seperti itu. Jadi kuat kaitannya dengan mempengaruhi sikap, sehingga kedua belah pihak tadi mendapatkan solusi win-win solution, juga tahu ketika sudah melakukan komunikasi ini, nanti kita harus apa, ya? Nanti kita harus melakukan hal apa untuk menindaklanjuti dari komunikasi positif yang sudah terjalin. Seperti itu. Nah, untuk media penyampaian, teman-teman sudah clear semua bagaimana cara menyampaikan pesan ya, bisa melalui telepon, kalau ke orang tua ya bisa SMS atau pesan singkat, bisa WhatsApp, bisa berbicara langsung atau tatap muka, seperti itu ya. Banyak media yang bisa kita gunakan. Kemudian, tips-tips. Nah, ada tips lagi nih. Tips komunikasi yang efektif. Balik lagi, ini penekanan berarti ini. Pesannya pokoknya harus mudah dipahami. Lihat orangnya. Lihat siapa penerima pesannya. Jadi kalau kita sudah kenal siapa orang, bagaimana cara menyampaikan dengan baik dan lain-lain, sehingga otomatis pesan kita mudah dipahami. Oke. Kemudian yang kedua, kalau bisa ini ya, si pengirim ini harus memiliki kredibilitas di mata penerima. Artinya apa? Keandalan tadi. Harus dianggap ada andal. Bagaimana bisa dianggap andal? Ya sudah, efikasi dirinya, keyakinan dirinya ditingkatin dulu, PD-nya ditingkatin dulu, apa yang mau dikomunikasikan dimatangkan dulu di diri sendiri. Sehingga apa? Apa yang kita sampaikan itu didengar, dianggap
penting, dianggap benar, bukan dianggap benar ya, dianggap penting, diperhitungkan di mata si penerima. Ini juga erat kaitannya sama praktek. Artinya jangan sampai kita hanya berbicara saja, tetapi kita tidak mempraktekkan. Jadi ini dua hal yang saling kait. Untuk memunculkan kredibilitas ini, pertama cara penyampaian kita ya, agar kita memiliki kredibilitas, cara penyampaian kita, bahasa tubuh kita. Yang kedua adalah kita juga melakukan hal tersebut. Kita sudah membuktikan gitu. Kita juga melakukan hal yang sama. Jadi bukan hanya omdo atau omongan doang. Bisa saja kita menyampaikan ini, oh begini, bagus. Ternyata di belakang kita tidak melakukan itu dan orang tahu, oh dia saja tidak begitu kok. Bagaimana kita akan kredibel di mata orang lain. Jadi, sikap kita juga harus didukung dengan praktek baik praktek baik kita di lembaga. Kalau kita memberikan pesan kepada orang tua tadi, kalau anak itu jangan dimarahi misalnya. Tapi kalau ada masalah, anak tuh sebaiknya ditanya masalahnya apa. Nanti baru dicarikan solusinya. Kita bilang ke orang tua misal begitu. Sementara kita di sekolah, orang tua pernah lihat anak kita salah, langsung dibentak. Jangan begitu. Itu kan berbeda. Lah, yang disampaikan saja berbeda dengan yang dipraktekkan. Bagaimana kita mau kredibel? Nah, ini. Mau kredibel, sikap kita, praktik baik, cara penyampaian kita, itu harus sejalan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tips komunikasi efektif, harus mendapatkan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan terhadap penerima. Ini yang saya bilang tadi, ada timbal baliknya. Jangan hanya satu arah, tapi interaksi. Jangan hanya aksi. Harus ada reaksi juga. Aksi, reaksi, sehingga menjadi interaksi. Nah, kepercayaan kepada komunikator atau si penyampai pesan dan daya tarik si penyampai pesan itu menjadi kunci komunikasi efektif selain faktor kejelasan. Itu yang paling harus kita garis bawahi. Kepercayaan si penerima terhadap kita, daya tarik yang kita tampilkan, itu menjadi faktor kunci selain kejelasan pesan kita. Kendati pesan jelas, misalnya, tetapi penampilan kita tidak meyakinkan untuk menyampaikan itu, karena kita pernah melakukan praktek buruk, misalnya, ia tidak akan didengar. Atau kita sudah menyampaikan pesan jelas, tetapi ternyata kita pernah si penerima pesan tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan karena mungkin pernah melakukan hal salah terkait hal lain misalnya, ia juga tidak akan mendapatkan tempat di hati si penerima. Jadi 3 kunci yang disarankan oleh teman-teman dari tim penyusun. Nah, ini 3 kunci utama yang diharapkan. Kepercayaan, daya tarik, dan faktor kejelasan. Itu jadi faktor kunci. Bagaimana komunikasi itu bisa berjalan dengan efektif. Ya, di samping faktor-faktor yang banyak tadi. Nah, ini coba kita review. Kira-kira kalau kita komunikasi ke orang tua ya. Komunikasi orang tua misalnya via WA ini. Kan banyak kemarin 74,9% itu orang tua sudah menggunakan WA dari hasil survei yang kita lakukan. Kemudian sekitar 80 sekian persen itu memahami yang namanya memiliki smartphone itu 75 sekian. Memiliki smartphone 75% sekian. Nah, kalau teman-teman sudah mau mulai menggunakan jaringan aplikasi ini online untuk berkomunikasi, ingat ini bukan hanya ke orang tua saja ya, mungkin ke sesama kita juga gitu. Nah, ke sesama kita juga. Jangan kirim pesan tengah malam, jam 2 sampai jam 4. Kecuali ada kasus kalau memang teman-teman sudah sudah mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada orang tua misalnya. Itu berbeda. Atau ternyata memang dalam satu komunitas polanya sudah begitu. Itu beda lagi ya. Sekarang kita tidak berbicara tentang sesuatu yang di luar normal. Sekarang adalah kita berbicara tentang hal normal ketika kita berkomunikasi dengan orang tua terkait misalnya perkembangan anak ataupun tugas-tugas anak ataupun hal lain terkait kegiatan anak semasa BDR. Jadi itu ya, tidak kirim pesan tengah malam mulai jam 10 sampai jam 4 ya jangan. Karena jam 4 kan udah subuh, udah bangun. Oke, silakan. Tidak share berita hoaks, fitnah dan provokasi dalam grup. Nah, ini balik lagi ke yang tadi, dipahami dulu.
ditelaah dulu pesan yang mau kita sampaikan. Ini hoax apa tidak, keandalannya diuji dulu. Kalau merasa ini akan menimbulkan provokatif dan belum tentu benar, sebaiknya stop. Jangan kita share apapun di grup. Jadi ini etika bermedia sosial. Nah, berikutnya, tidak publis atau unggah screenshot private message di status atau dimanapun. Screenshot pesan orang tua A ke kita, kemudian kita kirim ke orang tua yang lain tanpa seizin beliau. Itu juga tidak boleh. Ya, tidak hanya berlaku di orang tua, di kita juga ya, sesama kita juga. Kecuali sudah minta izin. Sudah minta izin atau memang itu merupakan kebijakan yang sudah disepakati misalnya, silahkan. Kayak saya kemarin screenshot private message sama Bu Kabit, lalu saya share di sini. Berarti karena memang itu terkait, saya sudah minta izin ke beliau bagaimana ini menyampaikan kepada peserta bahwa wajib BDR tidak boleh PJD, pembelajaran jarak dekat itu nggak boleh, harus PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, apalagi etikanya, gunakan kata dan bahasa yang sopan, pantas, serta mudah dipahami oleh orang tua. Kita sudah belajar kemarin ya, gimana caranya membuat bahasa yang sederhana. Hindari menggunakan singkatan atau istilah asing, serta berpikirlah sebelum menulis. Ya, ini sudah juga tadi. Nah, saya pengen tanya ke teman-teman. Nah, kemarin kita sudah bikin tugas ya, saya minta kemarin bikin tugas buat silabus yang akan dikirimkan kepada orang tua. Kalau kita bicara RPP, berarti RPP itu untuk guru. Ya, RPP BDR, RPP itu untuk guru ya. Tapi kalau ke orang tua itu sifatnya penyampaian. Nah, karena kemarin kita daripada menggunakan istilah yang agak rumit, banyak istilah, akhirnya kita putuskan pakai istilah silabus saja. Ke orang tua namanya silabus gitu. Nah, hasil tugas teman-teman kemarin yang silabus itu ada yang sudah dalam bentuk kalimat narasi, ada juga dalam bentuk kalimat per poin-poin, ada juga dalam bentuk tabel. Nah, sekali lagi ini sebenarnya tergantung hasil survei teman-teman terhadap kemampuan orang tua dalam mencerna dokumen tersebut. Kalau memang orang tua di lembaga teman-teman sudah mampu membaca tabel, ya silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau belum mampu, hanya tebakan teman-teman saja, oh ini kayaknya mudah dibaca ini kalau pakai tabel, itu jangan. Jangan. Lebih baik gunakan bahasa narasi, bahasa naratif yang sifatnya saling berkesinambungan antara baris satu dengan baris lainnya. Coba kita lihat ya, ini contoh, saya ambil dari contoh yang kemarin saja. Ini contoh cara 1, mengkomunikasikan ragam main ke orang tua ya. Cara mengkomunikasikan kegiatan. Ini cara 2. Nah, cara 2-nya gini katanya. Nama lembaga, hari dan tanggal, kegiatan, menonton, alat bahan, televisi, benda-benda luspar, benda-benda yang ada di sekitar anak, kebiasaan baik, senang membantu ayah bunda, jumlah peserta didik 38, share tema. Share tema, mohon izin untuk tema hari ini ya bunda-bunda, untuk kegiatannya bisa disesuaikan ya bunda-bunda. Nah, kira-kira dari dua cara tadi, ya, cara 1 dan cara 2, itu mana yang lebih efektif untuk diterima oleh orang tua? Mana yang kita bisa disebut dengan komunikasi efektif? Cara mana? Cara 1. Benar. Betul sekali. Cara 1 jauh lebih efektif dibandingkan cara 2. Kenapa? Karena cara 2 itu bagus, efektif, tapi dipakai ke sesama guru, sesama teman yang sudah paham dengan tema, yang sudah paham dengan luspar, yang sudah paham dengan yang namanya urutan RPPH, yang sudah paham dengan yang namanya share. Kalau yang belum paham, apalagi orang tua, yang kita asumsikan dulu, kita sekarang penting adalah bagaimana komunikasinya lancar dulu. Itu pakailah cara yang komplit, lengkap, namun mudah dipahami. Komplit, lengkap, mudah dipahami ya. Kayak bahasanya bahasa narasi. Kemarin teman-teman sudah ada yang pakai tabel. Silahkan cross check, boleh pakai tabel. Cross check dulu orang tuanya bisa baca tabel atau tidak. Karena saya saja baru bisa membaca tabel itu pas SMA. Kalau ada orang tua yang tidak sampai SMA, bisa baca tabel. Tanyakan kepada orang tuanya.
ya. Jadi ubah lagi teman-teman yang kemarin, kalau untuk tugas nggak usah diubah, tetapi untuk implementasi ke dalam lembaganya yang sudah kirim tugas kemarin, silakan diubah, gunakan bahasa narasi saja. Bahasa narasi, kalaupun mau pakai bahasa lain, tabel kah, grafik, apa-apa, silakan tanya dulu ke orang tuanya. Paham nggak? Kalau nggak paham, nggak usah merepotkan orang tua, merepotkan diri sendiri harus mendesain macam-macam. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu dia materi terkait topik komunikasi efektif bersama orang tua.